Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, di hari ini di hari raya Idul Fitri, Solusi Injeksi Channel mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Apabila dalam penyampaian kata-kata selama ini di dalam tutorial saya ada kata-kata yang menyinggung para subscriber, saya mengucapkan sebesar-besarnya minta maaf ya, dan juga mohon maaf lahir dan batin. Oke ya teman-teman, di hari ini kita akan lanjut lagi. Kita mendapatkan sebuah trouble di motor Vario 150 yang mana mil indikator FI nya ini nyala terus ataupun melotot terus. Dan di sini saya juga banyak mendapatkan komentar-komentar dari teman-teman semua yang bertanya, Mas, apabila mil indikator ini melotot seperti ini dibiarkan, apakah aman saja? Dan di sini saya akan menjawab untuk sementara waktu apabila masalahnya seperti yang di video saya ini itu aman teman-teman. Tetapi untuk jangka panjang, jangka lamanya itu akan menyebabkan error pada sistem ECU-nya atau pada ECM-nya. Yang mana karena ECU ini akan terbebani ataupun seperti mendapatkan sebuah virus ataupun akan ngeblank karena ada salah satu komponen sensornya itu yang bermasalah, tetapi kita biarkan dengan waktu yang cukup lama. Dan seperti apa untuk tanda-tanda errornya, nanti biasanya akan timbul berebet, timbul nyendat, dan juga akan terjadi sebuah kasus kadang-kadang itu speedometernya akan error ketika dikunci kontak akan berkedip hilang, timbul ya, maksudnya itu ngeblank ataupun jadi hitam dan dihidupkan lagi dia akan normal lagi. Untuk ini untuk jangka panjangnya, tetapi kalau untuk sementara waktu tidak masalah ya apabila trouble-nya sama di video yang saya ini, di video Vario 150 ini. Dan untuk Vario 150 ini sudah masuk dengan teknologi OBD yang mana apabila dia itu terjadi kode kerusakan maka dia mil akan melotot ya, melotot dan tidak berkedip. Nah, untuk teman-teman semua itu silakan dilakukan pengecekan menggunakan DLC ya, jumper bisa menggunakan kawat ataupun kabel ya teman-teman, dicolokkan saja seperti ini. Kita baca DTC kerusakannya. Itu kalau teman-teman itu belum hafal DTC kerusakannya bisa share di Google untuk kode kerusakan pada motor Honda, Vario, Scoopy, Beat ya, itu ada semua untuk kode kerusakannya ya teman-teman. Nah, perhatikan ini 10. Nah, kalau untuk yang panjang itu hitungannya 10, kalau yang satu-satu itu ya 1 ya teman-teman. 10, 1 berarti 11. Ini kalau 11 seperti ini kode kerusakannya tertuju pada sensor speed ya teman-teman. Sensor speed. Nah, sensor speed itu ada pada belakang ataupun di bawah shock belakangnya di sini. Itu jalurnya meliputi dari mulai jalurnya ada 3 kabel input, massa, outputnya 12 voltnya itu kita cek semua teman-teman, dan juga sampai ke sensornya. Untuk pengecekan sudah saya bikinkan tutorialnya di video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Ini saya hanya untuk membahas sekilas saja ya, agar teman-teman itu yang bertanya itu bisa paham ya. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya tidak saya jawab, itu bukannya saya tidak mau menjawab, tetapi pertanyaan teman-teman itu kurang tepat. Maksudnya itu penjabarannya kurang. Nanya unit motornya tidak dikasih, pertanyaannya seperti ini tapi unit motornya, tipe motornya tidak dikasih. Coba ceritakan detailnya, sedetail-detailnya pertanyaan teman-teman agar saya itu bisa menjawab dengan detail juga teman-teman. Dan juga ada beberapa pertanyaan teman-teman itu yang hanya bertanya saja, tidak melihat ataupun menonton videonya, maka dihapus oleh pihak YouTube. Jadi bukannya saya tidak membalas, tetapi banyak yang dihapus oleh YouTube karena terjaring dengan spam ya teman-teman. Nah, itu banyak banget. Jadi ketika nongol mau saya balas itu sudah hilang sendiri.
Jadi seperti itu, dicek, dicolokkan dengan DLC ya teman-teman. Kita lihat DTC kerusakannya. Apabila DTC kerusakan itu belum mau hilang, berarti menandakan kode kerusakan ataupun kode kerusakan ataupun DTC kerusakannya itu belum kita beneri teman-teman, belum selesai ya. Intinya motor Honda, Yamaha kalau DTC kerusakannya itu sudah dihapus ataupun sudah diperbaiki sama dihapus itu beda ya teman-teman. Diperbaiki ya sudah benar, kalau dihapus itu belum diperbaiki. Jadi diperbaiki dulu lalu dihapus, itu yang benar teman-teman ya. Jadi itu banyak juga yang bertanya, Mas motor saya itu udah kedip-kedip tapi tak hapus, tak reset tapi masih juga belum hilang. Nah, pertanyaannya di situ tuh sudah diperbaiki apa belum teman-teman? Perbaiki dulu permasalahannya baru direset. Baru bertanya, Mas sudah saya perbaiki tapi tidak hilang juga. Intinya itu sesuatu permasalahan kalau belum diperbaiki ya tidak akan hilang DTC-nya teman-teman ya. Jadi ini pertanyaannya banyak banget ya sebenarnya di komentar-komentar teman-teman, tapi saya bingung jawabnya karena pertanyaannya nggak ada yang tepat, ngawur pertanyaannya teman-teman, banyak yang ngawur, jadi bingung saya jawabnya. Jadi di sini itu kita cek dari mulai sensor dan kabelnya. Untuk Vario 150, Vario 125 itu untuk DTC 11 ataupun sensor speed itu permasalahannya biasanya yang pertama ada pada kabel yang berada di bawah box filter udara dan juga kabel yang berada di leher ataupun di bawah kepala. Di situ kabelnya sering putus di Vario 125, Vario 150 ya teman-teman, itu permasalahannya ada di situ. Dan juga PCX teman-teman, PCX yang 160 ya, itu juga banyak permasalahan di antara kabel bodi di bagian leher. Ini informasi yang saya berikan kepada teman-teman agar tidak bingung ketika mendapatkan trouble ya teman-teman. Nah, seperti ini diperbaiki dulu. Setelah diperbaiki lalu teman-teman bisa lakukan reset atau penghapusan histori kerusakan. Jadi jangan wah milnya berkedip, milnya hidup, ber-DTC lalu dihapus kode kerusakan dan diabaikan trouble-nya tidak diperbaiki, maka itu salah teman-teman ya. Pantaslah tidak akan hilang, milnya masih terus berkedip ya karena permasalahannya tidak teman-teman perbaiki. Nah ini putus ya teman-teman, ini putus, kita perbaiki, kita sambung, kita solder seperti itu ya teman-teman. Kalau hanya untuk tutorial itu untuk sementara saja biar durasi tidak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi permasalahan mil melotot itu banyak teman-teman ya. Mil melotot di vario-vario yang sudah OBD itu banyak, dari sensor TPS juga melotot, O2 sensor juga melotot ya teman-teman. Intinya kita harus melakukan pengecekan secara detail. Dan ada juga yang bertanya, Mas kalau menggunakan scanner itu kan gampang nengok kode kerusakannya, ya gampang. Kalau tidak menggunakan scanner hanya menggunakan DTC DLC bisa. Saya juga sering menggunakan DLC. Apalagi kalau ada tambahan tool yaitu namanya avometer teman-teman ya. Itu teman-teman lebih gampang lagi untuk melakukan analisa ya. Jadi scanner itu adalah suatu alat penunjang untuk mempercepat pekerjaan kita teman-teman, bukan untuk menyembuhkan permasalahan, hanya untuk membantu kita mempercepat pekerjaan kita. Jadi kalau seperti ini tinggal colok-colok udah kelihatan, oh kok rusaknya di sini bagian ini, kita langsung tertuju di bagian itu teman-teman. Jadi bukan karena wah punya scanner penyakitnya sembuh semua, tidak teman-teman ya, tergantung mekaniknya, tergantung skill yang pemiliknya ya, sama saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan DLC, multimeter, avometer ya. Pokoknya kalau kita itu bekerja dengan alat penunjang yang mantap, komplit ya, itu lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi biasanya kalau kita manual pengerjaan itu bisa 1 jam, 2 jam, kalau pakai scanner bisa 30 menit ya teman-teman. Itu akan mempercepat pekerjaan dan juga akan mendapatkan lebih banyak unitnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, ini itu video saya yang sudah lama, ini saya bahas lagi karena banyak yang bertanya untuk mil DTC dan juga untuk harganya. Harga servis seperti ini itu tergantung wilayah teman-teman.
Kalau di tempat saya ini hanya sekitar 80 ribuan, karena ini kita masukkan ke dalam full service teman-teman ya. Full service, kalau ada trouble seperti ini masih terjangkau kita perbaiki, maka kita tidak akan tambahkan biaya. Kita tetap mengambil biaya full service-nya 80.000 teman-teman. Tetapi apabila pengerjaannya itu tambahannya lama, maksudnya itu tidak langsung ketemu penyakitnya, kita harus buka sana sini, maka kita akan lakukan penambahan biayanya ya. Kita akan tambah biaya sekitar 25 sampai 35 ribuan teman-teman. Itu tergantung wilayah teman-teman ya. Jangan berpatokan pada harga yang saya bikin, karena itu tergantung teman-teman di mana lokasinya, tempatnya di mana, dan juga tarif di wilayah tersebut teman-teman ya. Kalau di wilayah saya itu untuk servis, full service itu masih murah ya teman-teman, masih terjangkau. Karena untuk UMR-nya pun juga masih sangat rendah teman-teman. Jadi ya biayanya cukup rendah. Tapi kalau teman-teman ini sudah mahal, pasti biaya UMR mekaniknya itu juga sudah mahal ya teman-teman. Jadi yang penting kita itu selesaikan trouble-nya ya teman-teman. Kita bantu teman-teman untuk menyelesaikan trouble-nya. Untuk biaya nggak usah terlalu mahal-mahal. Yang penting bisa terbantu. Jadi di video ini hanya edukasi kepada teman-teman semua yang bertanya. Silakan bertanya, tetapi ya yang sedetail mungkin biar jawabnya enak. Mas, motor saya ini udah saya riset kok nggak hilang. Lah itu pertanyaan apa seperti itu ya teman. Coba bilang ini, Mas, saya punya motor Beat DTC 12, sudah saya riset, sudah saya perbaiki dari kabel ini ke ini nggak ada yang bermasalah, tetapi setelah saya riset masih juga timbul lagi. Nah, jadi saya enak jawabnya teman-teman. Jadi jangan asal bertanya. Jadi kalau teman-teman juga baru nonton video baru 1 menit, teman-teman berkomentar ya wajar, tidak saya balas, orang dihapus sama YouTube, kejaring sama YouTube. Karena untuk komentar-komentar teman-teman itu disematkan oleh YouTube ataupun di seleksi sama YouTube yang bisa, yang tidak spam maka akan ditampilkan di kolom komentar. Yang spam ya hilang nanti sekitaran berapa hari ya, 30 hari atau berapa hari dia akan hilang. Jadi saya balas pun tidak akan masuk ke teman-teman. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman yang sekarang lagi menjalankan lebaran, silakan berlebaran, hati-hati di jalan ya. Kita akan lanjutkan untuk nanti setelah bengkel buka, kita akan bagi lagi tutorial-tutorial tentang pembahasan trouble motor injeksi. Karena ini selama bulan puasa saya tidak bisa berbagi kepada teman-teman karena saking banyaknya antrian-antrian ataupun orang yang servis untuk mudik lebaran teman-teman. Jadi saya tidak bisa memegang kamera, tidak bisa membuat video-video. Nanti setelah lebaran masuk, insya Allah kita akan langsung gas lagi berbagi tutorial-tutorial buat teman-teman subscriber semuanya. Jadi mohon untuk dipantau terus Solusi Injeksi Channel. Apabila ada kesalahan langsung dikomentari ya teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.